kelas 11-2. Yeay! Halo, kenalin aku Alofia Wasita Ida Nugroho, bisa dipanggil Alin dari kelas 11-2 nomor absen 4. Hai guys, aku Ebenezer Chandra Tanto, nomor absen 9 dari 11-2. Halo semuanya, aku Karina Zabin Hartadi dari kelas 11-2 absen 16. Halo semua, aku Nadia Anggraini, absen 21 dari kelas 11-2. Halo semuanya, aku Rebecca Naftali, biasa dipanggil Rere dari kelas 11-2 nomor absen 28. Halo semuanya, aku Siti Nugroho, biasa dipanggil Sydney, absen 33 dari kelas 11-2. Jadi guys, kita hari ini bakal deep talk sama dokter ortopedi, Dr. Nanda. Hai, jadi kita sekarang udah masuk lift. Aku nggak masuk, Frey. Kita mau di lantai 3, yeay. Sebelumnya perkenalkan, saya Sydney yang menghubungi Dr. Nanda. Saya Karin. Jadi di sini kami mewawancarai dokter dengan maksud untuk bertanya seputar tulang-tulang ya sesuai dengan pekerjaan dokter. Dalam tantangannya mungkin kayak waktu itu pernah dapat kasus pasien yang serumit apa gitu yang bikin kesusahan banget. Nah, saya dapat kasus patah tulang atas pasien lansia 101 tahun, tapi masih bisa jalan. Bisa jalan. Ya sebenarnya masih bisa jalan, masih aktivitasnya masih aktif. Terus ya patahnya parah. Ya. Patahnya kayak gimana dok? Pecah jadi 4 bagian kalau nggak salah. Berarti patah tulang yang simple itu lebih ke arah patah yang langsung crack gitu. Kan garis patah tulang itu kan patah tulang itu ada yang dibagi, ada yang simple, ada yang like. Kalau misalkan garis patah tulangnya yang lebih dari satu, kan ada yang tulangnya gini. Iya. Patahnya satu gini namanya simple. Tapi kalau misalkan lebih garis patahnya lebih dari satu bisa namanya segmental. Kalau misalkan patahnya lebih banyak lagi itu namanya komunitif. 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 Nah itu Berarti kayak remuk. Nah itu ya susah. Susahnya Ya, karena susah digabungnya. salah ngatanya. Hah? Nata tulangnya susah sekali. Ini ya operasinya lama. Biasanya Sampai 4 jam. Biasanya buat penanganan orang patah tulang sendiri itu kayak gimana tuh? Di patah tulang itu prinsipnya kita 4P, 4R sorry. Recognize dulu. Jadi kita harus mengenali patah tulangnya. Habis itu reduce itu mengembalikan posisi tulangnya. Retain, setelah di reduce kita retain, kita mempertahankan posisi tulangnya baik itu. Retainnya bisa dengan dipasang, bisa dengan non operasi ataupun operasi. Non operasi bisa pakai gips, bisa pakai traksi, bisa pakai brace, ataupun bisa pakai skin traksi atau skeletal traksi ada juga, ada brace, ada gips. Lalu kalau misalkan Operasi? operasi ya banyak macam-macam, ada yang di clapping, ada yang di wiring, ada yang di artroplasti. Kalau yang nggak dioperasi itu nanti dia istilahnya sembuh total atau hanya dia membenarkan posisi tulangnya aja? Jadi patah tulang itu kalau pada hampir semua bagian tulang kalau misalkan dibiarkan bisa sembuh sendiri. Tinggal posisinya bagus atau tidak. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, pada bagian tulang kan makanya diberikan oleh pembuluh darah. Ya. Kalau vaskularisasi itu tahu? Ya, pengaliran darahnya. Ya, aliran darahnya menuju tulang. Kalau misalkan aliran darahnya vaskularisasinya kurang bagus, Dia nggak bisa repair ya. sembuhnya susah. Nah, pada pasien-pasien patah tulang tertentu ada yang wajib untuk operasi karena jika tidak difiksasi nanti risikonya non-union itu tulangnya tidak nyambung. Oh, jadi syarat buat tulangnya bisa nyambung itu selama aliran darahnya itu masih tersambung gitu. Aliran darahnya nyambung,
macam sih. Nah, intinya harus ada suplai pembuluh darah. Nah, kan tadi prinsipnya posisi tulangnya bagus atau tidak. Jadi kalau misalkan tulang kita sudah direposisi dengan baik, kita mempertahankannya antara itu internal saksi atau apakah itu dia operasi atau tidak. Ya, kalau misalkan itu tadi, kalau misalkan pemulihannya selama dia bisa sembuh, kualitas tulangnya pun sama aja, yang non operasi sama operasi. Sama aja. Nanti tinggal kita pilihannya mau operasi atau tidak, itu nanti tergantung patah tulangnya bengkok sekali atau tidak, targetnya pasiennya gimana, apakah pasiennya misalkan orang dewasa, pasiennya atlet atau tidak, kerjaannya butuh Fisik ya. aktivitas yang fisik atau tidak. Kalau misalkan sudah mbah-mbah, sudah tiduran di tempat tidur, ya mungkin targetnya beda kalau sama mbah-mbah yang masih aktif jalan. Berarti kalau misalnya kasus para tulang remuk tuh bakal lebih susah benernya juga nggak sih Bu? Kemungkinan buat nggak bisa benernya tuh lebih tinggi ya Bu? Atau sebenarnya masih sama aja, masih bisa dibenerin? Selama vaskularisasinya oke, pemulihannya bisa maksimal. Cuman kan biasanya kalau patah tulangnya remuk itu kan ya tidak terlalu, biasanya kan juga disertai dengan cedera soft tissue. Soft tissue itu jaringan lunak sekitarnya. Jaringan lunak sekitarnya apa aja? Ya pembuluh darah. Kalau misalkan kayak tabrakan mobil, jebret, patahnya remuk, pembuluh darahnya ternyata terganggu juga, ya pemulihannya jelek. Tapi kalau misalkan patah tulangnya remuk, pembuluh darahnya masih oke, kemungkinan untuk nyambung bagus. Kalau kayak penyakit yang sering dialami oleh pasien itu apa aja? Apanya maksudnya? Yang paling banyak kasusnya? Kalau selama ini yang paling banyak, kalau saya kan di prakteknya juga di daerah Bantul Selatan, rumah sakit Ganjuran. Itu banyak pasien lansia. Kalau lansia paling banyak patahnya di pergelangan tangan. Itu karena Itu karena kualitas tulangnya sudah mulai menipis. Iya. Kalau patah tulang yang pada lansia yang paling sering ini sama punggung. itu pria wanita sama-sama atau Ya lebih banyak wanita sih, karena kalau wanita kan ketika lansia dia kan sudah hormon estrogennya kan sudah menurun. Padahal hormon estrogen itu fungsinya ya gampangannya dia memproteksi tulang, dia mengatur metabolisme kalsium sehingga kualitas tulangnya tetap terjaga. Kalau pada lansia estrogennya kan sudah berkurang, jadi udah sering juga kualitas tulangnya juga menurun. Terus saya mau tanya, jadi dulu saya sempat rawat jalan di IGD gara-gara kaki saya tuh copot. Nah tapi waktu di IGD itu saya sering saya tuh mengamati kalau banyak banget kasus anak kecil patah tulang. Itu banyak banget tuh, jadi kayak bolak-balik itu bisa Di mana? di IGD itu rumah sakit mana ya? Tapi di daerah Cabang Satu tadi Gebang gitu. Oh, masih di jam 1 ya? Iya, itu saya ingat banget, itu kan saya berkali-kali kan dokter. Tapi itu saya sering dengar kayak suster ngomong ada anak kecil patah tulang, dan anak kecil patah tulang. Nah sebenarnya dibandingin sama lansia, anak kecil itu juga berpotensi kayak balita gitu berpotensi untuk patah tulang juga ya, lebih mudah gitu. Jadi sebenarnya kalau pada anak-anak itu ada tulang-tulang tertentu yang gampang patah. Paling sering ya sebenarnya kalau anak-anak itu tadi ada bagian-bagian tulang yang lebih riskan patah. Paling sering ini di bawah sikut ini, karena di sini tulangnya relatif tipis. Oh gitu. Nah, tipis, terus kalau tulang-tulangnya lainnya sih kualitasnya hampir sama saja sama kualitas Sama. cuman kalau pada anak-anak pemulihannya lebih bagus, jauh lebih bagus daripada orang dewasa. Karena dia masih bekerja gitu, masih Jadi ada optimal. tulang yang pada anak-anak itu kan itu tulang itu anatominya dia ada kulitnya juga, kulitnya itu namanya periosteum
terus kalau dari luar periosteum, terus nanti habis itu yang paling dalam endosteum. Periosteumnya pada orang, pada anak-anak itu sangat tebal sekali. Nah, padahal periosteum itu tempat suplainya pembuluh darah. Jadi kalau misalkan pada anak-anak pemulihannya sangat bagus sekali, dan dia juga ada kemampuan namanya remodeling. Remodeling itu kembali ke bentuk semula. Jadi kalau misalkan patah tulang pada anak-anak, misalkan bengkok sedikit gini, dia nanti dengan daya remodelingnya dia nanti bisa lurus lagi. Tapi ada patokannya beberapa, ada batas-batas sudut tertentu dia masih bisa remodelingnya bagus. Kalau misalkan bengkok sekali udah kan. Kalau misalkan masih di bawah 15 derajat ya mungkin masih oke. Sebenarnya sejauh ini setelah perkembangan beberapa teknologi kayak AI untuk kasus patah tulang sendiri itu sudah mulai menggunakan metode pemanfaatan teknologi tersebut ya. Kalau itu namanya di telemedicine biasanya kalau AI itu. Apa itu? Jadi ada aplikasi Alomedica, Halo Dokter itu kan pakai AI. Jadi pasien nanya, Susul foto. bukan, nanti dari aplikasinya itu dia ada AI-nya. Jadi dia bisa tahu kira-kira pasiennya ini arahnya ke apa, sakitnya apa. Nanti tinggal dokter tinggal menyesuaikan apakah benar atau enggak yang diagnosa dari AI ini. Kalau rumah sakit sendiri itu udah ada teknologi terbarukan gitu nggak untuk mana? Kalau AI sih selama ini enggak. Kita kalau memeriksa pasien ya kita Nanya langsung. ya tanya langsung. Terus kalau Tidak misalnya etis juga kalau misalkan pakai AI. iya, berarti pasti kayak belum begitu memanfaatkan teknologi kayak gitu. Tidak bisa. Jadi tidak semua teknologi AI itu bagus kalau untuk kesehatan. Karena kan kita juga perlu kontak dengan manusia. Iya. Kita perlu menjalin komunikasi dengan pasien. Kalau misalkan digantikan oleh mesin ya Takutnya malah kayak malah gitu. iya, nggak bisa. Kita juga perlu melakukan pemeriksaan fisik. Kita harus megang pasiennya. Nggak bisa kalau digantikan oleh mesin. Karena biasanya apa yang diomongin sama yang kenyataan itu beda juga. Nggak bisa digantikan oleh robot kayak gitu. Ya mungkin nanti ada saatnya bisa. Tapi sejauh ini sih selain jadi prinsipnya kita mendiagnosa penyakit itu kita dari wawancara dan pemeriksaan fisik, lalu pemeriksaan penunjang pakai apa, lab, ronsen, macam-macam. Kalau misalnya untuk menentukan metode pencitraan gitu kayak MRI atau CT scan itu melakukan diagnosisnya seperti apa dulu untuk memilihnya? Jadi pasien yang datang kalau misalkan kita juga saya kan dokter ortopedi terus tulang ya jadi nggak hanya tulang otot sendi jamin macam-macam. Kalau kita curiganya di problemnya di tulang ya pasti kita tes fotoronsen polos dulu, fotoronsen biasa. Nah nanti kalau misalkan perlu yang misalkan patah tulangnya kurang jelas atau patah tulang di daerah persendian atau di tulang belakang, nah itu detailnya lebih bagus, kita bisa melakukan CT scan. Kalau misalkan pasien-pasien CT scan atau MRI, tapi untuk kualitas tulang lebih bagus CT scan. Nah sekarang kalau misalkan kita curiga ada pasien-pasien dengan nyeri tulang belakang, curiga ada jepitan saraf tulang belakang, curiga ada misalkan pasien pemain bola cedera lutut, curiga cedera ligamennya, meniskus atau jangkauan sendinya, ACL, tahu ACL tuh? Nah itu kan itu diagnosanya hanya dengan MRI. Kalau foto ronsen nggak bisa kelihatan. Oke Mas, gimana cara kita mengatasi bukan mengatasi, prevent untuk kita kena penyakit patah tulang dan sebagainya. Karena kalau misalnya beberapa kasus itu kan ada orang tua dewasa yang dia tuh menjadi mudah patah tulang atau menjadi rentan dalam sakit persendian. Nah itu cara kita mengatasi dari remaja ini bagaimana? Jadi yang masih muda ada rutin menjaga kesehatan, terus
sama menjaga kualitas tulangnya tetap bagus. Kalau mumpung masih muda ya mau olahraga apapun silakan, lari, renang, sepedaan, bola, terus makan minum yang cukup, kalsium, susu, ikan-ikanan, telur, terus cukup paparan sinar matahari. Sinar matahari itu juga cukup sama ya, tetap hati-hati ketika beraktivitas olahraga ataupun berkendara, menghindari meminimalisir risiko cedera patah tulang ataupun yang lainnya. Itu sama jangan lupa Rekomendasi susu. Oh iya. kamu lihat aja di nutrition tag-nya. Jadi kamu kalau misalkan beli susu, kamu lihat bungkusnya belakangnya. Iya. Itu kan ada kalsiumnya berapa. Iya. Kalau saya yang paling ya yang banyak tuh kayak Denko, zinc itu tinggi, Denko, zinc, Entrasol itu ya tinggi juga. Iya, rasa pasti. Terus ya itu terus sama itu postur tubuh yang ergonomis. Ergonomis tuh postur tubuh yang baik ketika kamu beraktivitas. Kalau misalkan beraktivitas jangan begini. Kayak gini. Langsung gini Terus tuh. kalau sekarang kan hampir pasti pakai komputer. Kalau Iya. pakai komputer tingginya layar tuh jangan kalau sini tapi harus tinggi dengan mata. Kalau main HP juga jangan lama-lama kayak gini. Jadi kalau lama-lama kayak gini nanti kaku layarnya. Nanti lama-lama bisa sakit. Terus pakai tas juga ya kalau misalkan cewek biasanya kan sampai kayak gini, kalau keluar berat itu nanti lama-lama bisa bagus posturnya. Itu mungkin biarnya yang juga jadi pakai. Terima kasih dokter Anda. Ini kami mau dokumentasi foto kan? Terima kasih. Jadi guys, kita udah ketemu dokternya. Sekarang kita mau wawancarai orang yang udah pernah kena penyakit tulang. Siapa itu? Saksikan saja. Yeay! Yeay! Ya, kira-kira kronologinya kayak gimana, Mas? Satu. Kapan itu? Lupa aku. Pas Kelas berapa? Kelas berapa? 2019. Oh. 2019, Pak. Tanggal 20 April kayaknya. Oh my god. Aku kan atlet panjat tebing, terus aku mau turun ke tangga kan harus perlu atraksi. Turun hari sial nggak ada yang tahu. Jatuh. Jebak. Wah, Iya. Paha ini lah. kiri. Semur. Femur sinistra. Oh ya. Ini tangga. Ini kan gini kan tangga. Kan tangga kan gini kan. Kayak Iya. naik satu. Nah pas kena sini udah. Aduh. Nah itu makanya bisa patah. Jadi pahanya di bagian bawah kena di ininya gitu. Kenceng banget dong berarti. Damn. Kenceng. patah. Kenceng. Kalau pelan nggak patah. Itu langsung ngerasa sakit gitu nggak? Atau mati rasa kayak kok tiba-tiba nggak bisa diangkat gitu. Mati suri apa ya Atau rasanya sakit? tuh nggak sakit sih sakit juga pas dilurusin tapi Oh, ini namanya pen pen. ya tuh ini pasca operasi langsung di ronsen. Kamu Berarti hari pakai siang. pen tuh berapa lama? Harusnya setahun cukup tapi karena itu kan terus covid toh 2020 ya wis mundur 1 bulan kemudian ya masih nggak bisa ngapa-ngapain, harus pakai krok. Nah kalau udah 6 bulan udah boleh jalan. Aman kok ini, tak buat lari, tak buat apa, aman. Sekian dari kami Mas Sydney. 1, 2, 3. Terima kasih Enggak. Mas Sydney. Terima kasih Mas Sydney. Yeay. Sekarang kita bikin outro intro guys. Nanti intronya kasih ini ya, pas ya. Jadi itu sekian wawancara dari kami. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat. Bye bye.